ada berkat di balik pemuritan. Bapak Ibu Saudara, mulai minggu ini kita akan masuk di dalam modul yang baru, yaitu menanamkan kecintaan akan firman Tuhan. Yesus adalah firman Allah, jadi mengikut Yesus berarti mengikuti firman-Nya. Kita bisa mengikuti firman-Nya sepenuh hati hanya jika kita mencintai firman itu. Sayangnya Bapak Ibu Saudara, ada beberapa mitos atau kepercayaan yang salah tentang firman Tuhan yang selama ini ditanamkan oleh iblis di tengah umat Tuhan sehingga menjauhkan kita dari rasa cinta akan firman Tuhan. Dan yang lebih parah, saudara-saudara, adalah saat jauh dari firman-Nya, itu membuat kita tidak bisa mengalami perubahan hidup, tidak bisa mengalami kemenangan, tidak bisa mengalami hidup berkelimpahan seperti yang direncanakan oleh Bapa di surga. Saudara, ada beberapa mitos dari firman Tuhan ini. Mitos yang pertama, firman Tuhan hanyalah sekedar buku panduan atau petunjuk. Jika kita memiliki mitos ini, maka kita mencari firman Tuhan hanya jika membutuhkan arahan saja. Sehingga jika kita merasa sudah tahu, maka kita tidak perlu lagi berpaling kepada firman-Nya. Bahkan hubungan kita dengan firman pun tidak bisa 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Tidak bisa setiap saat, saudara. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kemudian di ayat 14 di pasal yang sama mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dari ayat-ayat tersebut kita bisa menyadari bahwa firman Tuhan adalah pribadi Yesus sendiri. Jadi, ternyata firman bukan hanya sekedar petunjuk, saudara. Tetapi setiap membaca Alkitab atau merenungkan firman, kita juga menyadari bahwa kita sedang berkomunikasi atau bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Kita bukan hanya tahu apa yang seharusnya dilakukan, tetapi kita juga tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan yang terdalam. Dari sini kita bisa berubah lebih maksimal karena firman Tuhan. Sungguh indah, bukan? Mitos yang kedua, hidup sesuai firman Tuhan itu berat dan tidak menyenangkan. Saudara, yang benar seperti ini. Firman Tuhan itu ringan alias mudah untuk dilakukan. Selain itu, kita juga bisa mengalami kegembiraan saat melakukannya. Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 3 mengatakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Di dalam Matius pasal 11 ayat 30 versi BMK mengatakan, karena perintah-perintahku menyenangkan dan beban yang kutanggungkan atasmu ringan. Saudara, jadi saat kita memandang firman Tuhan itu ringan dan menyenangkan, maka kita akan bersemangat dan selalu menunggu-nunggu untuk kapan kita baca Alkitab lagi, kapan kita merenungkan firman lagi. Kehidupan kekristenan kita menjadi lebih menggairahkan, Bapak Ibu Saudara. Mitos yang ketiga atau kepercayaan yang salah yang ketiga adalah aku dapat memanfaatkan firman Tuhan untuk melayani aku dan kepentingan manusiawiku. Yang benar seperti ini. Firman Tuhan itu dari Tuhan, oleh Tuhan,
dan untuk Tuhan. Pusat pembacaan dan perenungan firman adalah Tuhan itu sendiri. Di dalam Roma pasal 11 ayat 36 mengatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, dengan melihat Yesus yang baik dan berkuasa sebagai pusat firman Tuhan, maka kita akan bersedia melakukan firman Tuhan dengan senang hati. Karena kita percaya semua yang ada dalam pikirannya Tuhan adalah baik dan benar. Saudara, mari kita bersama-sama hancurkan setiap mitos-mitos tentang firman Tuhan itu. Dan kita pasti mengalami kecintaan yang membara dan mendalam terhadap firman-Nya. Haleluya.